Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas film-film horor terkenal yang pastinya rekomen banget buat kalian tonton. Di video kali ini gue akan membawakan film horor dari Indonesia lagi, yang pastinya kalian pernah dengar tentang misteri Rumah Kentang. Yang dari judulnya kalian pasti sudah tahu bahwa film ini menceritakan tentang sebuah rumah yang diteror oleh setan. Namun uniknya, terornya ini berhubungan dengan kentang. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Jimat, buat keselamatan. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang membereskan barang-barangnya untuk pergi dari rumahnya. Yang mana suami istri itu tampak sangat ketakutan. Kita harus cepat pergi dari sini. Aku ngambil uang kamar sebelah. Namun sebelum pergi, suaminya izin kepada istrinya untuk mengambil uang dari kamar sebelah. Tapi tidak lama dari situ, sang istri mendengar suara ketukan yang dia kira itu suaminya. Namun ternyata, ketika dia keluar, sudah banyak kentang yang keluar dari sebuah panci. Bersamaan dengan itu, terlihat sosok setan, lalu tiba-tiba dia dililit oleh hordeng rumahnya sendiri. Mendengar teriakan dari istrinya, suaminya pun langsung mencari istrinya keluar. Tepatnya di sebuah gudang dekat dengan perkebunan kentang. Yang di dalamnya terdapat panci yang sangat besar. Lalu tiba-tiba keluarlah sosok setan itu dan langsung menyerang sang suami. Dan film pun dimulai. 20 tahun kemudian sejak kejadian itu, seorang penulis yang bernama Adrian bersama dengan istrinya yang bernama Sophie sedang memperkenalkan buku baru mereka yang bergenre horor. Namun karena kisah dari buku mereka bukan dari hasil pengalaman pribadi dari Adrian, jadi buku mereka kurang diminati oleh pembaca. Pihak penerbit memberikan masukan kepada Adrian untuk mencari ide-ide baru. Ketika di rumah, Adrian berniat pergi ke suatu daerah yang bisa memberikan ide baru untuk bukunya. Dan tiba-tiba ada sebuah kentang yang membuat album foto milik Sophie pun terjatuh. Saya mau kamu bikin dari pengalaman kamu sendiri, Adrian. Penjualannya merosot jauh. Ketika Adrian lihat, dia merasa tempat villa milik keluarga Sophie dengan perkebunan kentang yang sangat luas sangat cocok baginya untuk menulis buku. Walaupun Sophie sebenarnya sudah tidak pernah ke sana sejak kejadian orang tuanya yang menghilang 20 tahun yang lalu. Akhirnya mereka pun pergi ke sana bersama dengan 3 anaknya yang bernama Nina, Nala, dan Bayu. Ditambah dengan uaknya Sophie yang mengurus Sophie sejak kecil. Namun di jalan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan orang yang tiba-tiba muncul di depan mobil Adrian. Orang itu menawarkan jimat kepada Adrian dan keluarganya. Namun Sophie menolaknya dan menyuruh Adrian untuk cepat pergi dari sana. Jimat, buat keselamatan. Hati-hati. Jalan-jalan ya. Baik, Pak. Banyak tradisi yang kalian tidak tahu. Setelah 20 tahun, ternyata rumah itu masih terawat dengan baik. Ternyata yang merawatnya adalah Bidarti, yang juga merawat Sophie ketika dia masih kecil. Namun ketika Bayu ingin masuk ke dalam kamarnya, dia mendengar suara bisikan anak kecil yang mengajaknya bermain, yang membuat Bayu ketakutan dan lari ke kamar kakaknya. Nina pun berusaha menenangkannya dengan mengajaknya ke kebun kentang. Di perkebunan kentang, Sophie mendatangi Bayu yang terlihat asik menggambar di sebuah kentang. Ketika Sophie tanya siapa yang digambarnya, Bayu menjawab, anak kecil yang dia lihat sambil menunjuk ke sebuah gudang tua di perkebunan kentang itu. Di situ. Yang mana ketika itu Nina juga mendengar suara dari dalam gudang itu. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam gudang itu dan terlihat ada panci yang sangat besar. Yang mana terlihat ada foto lama yang menjelaskan bahwa panci itu digunakan untuk membuat sup kentang ketika panen raya. Untuk masak sup kentang kalau lagi panen. Malam harinya, Adrian yang sedang menulis buku barunya dikagetkan dengan Nala yang datang untuk mengajak ayahnya itu makan malam bersama. Namun ketika Adrian pergi, tiba-tiba saja mesin ketik itu mengetik sendirinya. Sebelum tidur, Sophie didatangi ibunya, lalu tidak lama dari situ, ibunya pergi untuk melanjutkan membantu Adrian menulis. Tapi tiba-tiba Nina malah melihat ibunya sudah ada di sampingnya.
Namun sikap ibunya sangat aneh ditambah dengan senyuman yang mencurigakan. Ibunya menyuruh Nina keluar. Nina pun menurut saja sambil mengikuti ibunya keluar yang ternyata menuju ke gudang tua itu. Mama masih di sini. Kita keluar aja yuk. Tapi ternyata Nala melihat kakaknya itu dan langsung memberitahu hal itu kepada ayah dan ibunya. Lihat dia jalan ke perkebunan sendiri. Sedangkan di tempat Nina, ternyata itu sudah jelas bukan ibunya. Dan tiba-tiba, panci yang ada di gudang itu sudah banyak kentang yang direbus. Muncul anak kecil yang menarik Nina menuju panci itu. Adrian dan Sophie yang mendengar teriakan dari Nina langsung mengecek ke dalam gudang itu. Tapi anehnya, gudang itu terlihat kosong. Namun di sana tertinggal potongan baju dari Nina, yang mana langsung membuat Sophie mengira bahwa terjadi sesuatu terhadap anaknya. Pagi harinya Sophie berinisiatif untuk pergi ke kampung untuk mencari keberadaan Nina. Ketika di kampung, ternyata mereka bertemu dengan orang tua yang mengenal Sophie, yang bernama Mang Dadang, yaitu adalah orang yang menitipkan Sophie kepada uaknya sebelum orang tuanya meninggal. Lalu Mang Dadang pun memberikan sebuah kalung jimat kepada uaknya, sekaligus menceritakan tentang jimat itu untuk melindungi mereka dari penunggu rumah itu. Ditambah lagi, penunggu rumah itu bisa berubah menjadi salah satu di antara mereka. Pesan dari saya dipakai Jimat? dari gangguan penunggu rumah itu. Jadi salah satu di antara kita. Karena Nina sudah menghilang, jadi uaknya itu memutuskan untuk mengambil jimat itu. Malam harinya, giliran Bayu yang menjadi target penunggu rumah itu, yang meniru rupa dari Nina yang mengajaknya keluar seperti kasus dari Nina sebelumnya. Kak Nina. Namun Sophie dan Adrian tidak sadar dengan kejadian itu karena mereka masih sibuk dengan buku baru mereka. Namun tidak lama dari situ, mereka mendengar suara dari Bayu dan langsung mencarinya menuju ke gudang tua yang ada di tengah perkebunan kentang. Bayu! Bayu! Sedangkan di rumah, uaknya sedang santai di kursi, tiba-tiba saja hordeng di rumah itu melilit tubuhnya. Dan refleks saja, uaknya itu mengambil jimat, yang mana hordeng itu kembali menjadi normal. Di dalam gudang, ternyata Bayu didatangi sosok anak kecil yang membuat Bayu teriak. Teriakannya itu langsung didengar oleh Sophie dan Adrian. Namun semuanya sudah terlambat karena ketika mereka berdua masuk ke dalam, ternyata Bayu sudah tidak ada di sana. Namun Adrian tiba-tiba saja melihat pintu menuju ke ruang bawah tanah. Ketika mereka masuk, ternyata di dalam sana ada sebuah sesajen. Apa ini? Pagi harinya, Adrian langsung menelpon polisi untuk dilakukan penyelidikan. Setelah itu, uaknya menceritakan kepada Nina bahwa jimat yang diberikan oleh Mang Dadang terbukti manjur. Sekaligus, Mang Dadang sebenarnya adalah orang yang pernah bekerja bersama dengan orang tuanya Sophie ketika Sophie masih kecil. Namun karena Sophie tidak percaya dengan hal itu, malah menyuruh uaknya itu melepaskan jimat itu dan langsung membuang jimat itu ke dalam tempat sampah. Malam harinya, uaknya itu didatangi oleh sosok itu. Mendengar teriakan dari uaknya, Sophie langsung masuk ke dalam kamar uaknya. Yang mana Sophie kini akhirnya melihat sosok anak kecil itu yang sedang memasukkan sesuatu ke dalam mulut uaknya. Yang membuat pagi harinya uaknya mengalami stroke. Tapi uaknya memberikan tanda kepada Sophie sambil menunjuk buku sketsa milik Sophie. Namun anehnya, Sophie tidak ingat bahwa dia sudah menggambar itu. Yang terlihat itu adalah gambar dari keluarganya sendiri. Malam harinya, Sophie pun langsung mencari kembali jimat yang sudah ia buang sebelumnya. Namun ternyata Nala kali ini didatangi sosok itu. Mendengar teriakan dari Nala, Sophie dan Adrian kaget dengan rumahnya dengan datangnya kentang begitu banyak. Sekaligus mereka menemukan sebuah pintu bawah tanah tepat di tengah-tengah rumahnya. Jika mereka berdua masuk ke dalam, terlihat banyak sekali mayat-mayat. Dan di ujung lorong itu terlihat Nala yang sedang ingin dimakan oleh sosok itu. Sekaligus mayat-mayat itu bangkit dan langsung menyerang mereka berdua. Tapi untungnya jimat yang dibawa Sophie ternyata ampuh untuk menakuti makhluk itu, yang membuat mereka bisa menyelamatkan Nala.
Setelah kejadian itu, Waknya memberikan isyarat kepada Sophie yang mana isinya adalah Dadang. Keesokan harinya, Sophie dan Adrian pun menemui Dadang di pasar. Lalu Dadang pun menceritakan kisah orang tuanya Sophie, bahwa orang tuanya Sophie bukan menghilang, namun mereka berdua menjadi korban pesugihan yang dilakukan oleh orang tuanya Sophie sendiri. Korban akibat pesugihan. Ceritanya, dulu orang tuanya Sophie hidupnya sangat susah, sering mengalami gagal panen. Lalu setelah itu mereka melakukan perjanjian dengan setan agar bisa panen besar. Dengan 3 syarat, dan syarat yang benar-benar menakutkan adalah mereka harus menyerahkan setan itu daging manusia, yang mana daging itu harus dimasak ke dalam panci yang sangat besar yang ada di gudang itu. Tidak hanya itu, daging itu juga harus dimakan oleh mereka berdua. Lalu salah satu orang kampung itu memberikan anaknya yang cacat untuk dijadikan tumbal asal dibayar mahal. Setelah itu, orang tuanya Sophie pun kaya raya. Namun orang tuanya Sophie takut jika nanti Sophie bisa menjadi korban. Karena itu, Sophie pun dititipkan kepada uaknya. Namun setan itu malah marah dan menyerang orang tuanya Sophie. Setelah itu, setan itu pun pergi ke neraka. Namun Adrian merasa aneh jika setan itu pergi ke neraka. Tapi kenapa setan itu masih mengambil anak-anak mereka? Hidup benar, kaya raya. Makan anak kecil itu untuk menjadi satu dengan setan. Mang Dadang pun mengatakan jika setan yang sekarang bukanlah setan yang menyerang orang tuanya Sophie dulu, melainkan anak kecil yang sudah ditumbalkan oleh ibunya sendiri. Mang Dadang mengatakan Sophie dan Adrian harus menemui langsung anak kecil itu. Sebenarnya apa keinginannya? Tapi Mang Dadang tidak bisa membantu ritual itu karena dia takut kepada setan anak kecil itu. Karena orang pintar yang mengajarkan orang tuanya Sophie untuk pesugihan adalah Mang Dadang sendiri. Akhirnya mereka berdua pun melakukan ritual untuk memanggil anak kecil itu. Lalu setan itu pun muncul dan setan itu menawarkan penukaran jika ingin Bayu dan Nina kembali. Sophie harus mencari ibu dari anak kecil itu yang telah menumbalkannya. Datangkan ke hadapanku ibu yang sudah numbalin aku. Sedangkan di tempat Mang Dadang, ternyata Mang Dadang didatangi sosok setan itu dan langsung menyerang Mang Dadang hingga meninggal. Lalu setelah melakukan ritual itu, Sophie dan Adrian bingung bagaimana caranya dia mencari ibu anak kecil itu. Tapi uaknya meminta Sophie untuk memberikan jimat itu untuk ditelannya. Dan sontak saja, tidak lama dari situ, uaknya langsung sembuh. Masukin ke dalam mulut. Ternyata uaknya itu tahu bahwa ibu dari anak kecil itu bisa selamat selama ini karena dia melakukan ritual dengan memberikan persembahan berupa sajen yang membutahkan anak kecil itu ketika melihat ibunya sendiri. Mang Dadang menyuruhnya untuk menghancurkan sesajen itu. Dengan begitu, anak kecil itu bisa menuntaskan dendamnya. Hancurkan sesajen itu. Sesajen itu harus ditaruh setiap minggu. Sophie pun langsung ingat sesajen yang ditemukan di dalam gudang itu. Akhirnya Sophie dan Uwak pun pergi ke gudang itu. Tapi di tempat lain, ternyata setan itu kembali mendatangi Adrian dan Nala dengan menyerupakan bentuk Sophie, yang mana seharusnya Sophie sekarang berada di gudang bersama dengan uaknya. Ternyata sosok itu mengajak Adrian dan Nala menuju ke ruang bawah tanah yang ada di rumahnya. Sedangkan di tempat Sophie dan uaknya kaget melihat bahwa sesajen itu kembali seperti semula. Dan orang yang paling bisa melakukan hal itu adalah Bik Darti, orang yang selama ini merawat rumah Sophie selama 20 tahun terakhir. Dan di tempat Adrian dan Nala, ternyata mereka berdua sudah dikepung oleh sosok anak kecil itu dan mengejar mereka berdua melalui lorong-lorong kecil di dalam ruang bawah tanah itu. Sophie yang kembali ke rumah mendengar teriakan dari Nala dari dalam ruangan bawah tanah rumahnya, yang membuat Sophie juga masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Lalu sebelum akhirnya Adrian dan Nala diserang, Sophie pun memberitahu anak kecil itu bahwa dia sudah tahu ibu dari anak kecil yang telah menumbalkannya. Setelah sajen itu dibakar, anak kecil itu pun langsung tahu bahwa siapa ibunya, dan sosok itu pun langsung menghilang. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba Bayu dan Nina muncul dan akhirnya mereka semua pun selamat. Siapa ya? Mereka sudah dibersihkan. Dan Widarti. Aku tahu siapa ibumu. Tapi tidak dengan Bik Darti yang tiba-tiba saja malam itu didatangi oleh anaknya sendiri.
dan langsung menghabisinya dengan mencelupkan ke dalam panci besar yang ada di gudang. Setelah itu, Adrian dan keluarganya pun kembali ke Jakarta sambil memperkenalkan buku barunya yang berjudul Rumah Kentang dengan pengalaman nyata dari Adrian itu sendiri. Dan film pun tamat.